Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizky Amalia dari kelas akuntansi 20E dengan nomor NIM 10573111620. Di sini saya akan menjelaskan depresiasi. Depresiasi adalah metode alokasi biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset. Aset tetap suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut, maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematis. Pengalokasian ini sesuai dengan prinsip matching cost against revenue. Kemudian, terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam mengalokasikan nilai tetap sebagai biaya depresiasi, yaitu yang pertama, nilai aset yang didepresiasikan atau depreciable asset. Yang kedua, taksiran masa manfaat aset tetap, dan yang ketiga, metode depresiasi yang sesuai. Kemudian, nilai biaya aset yang diapresiasikan. Nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat aset. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset atau nilai pada saat pengukuran awal terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dari aset pada akhir periode masa manfaat tersebut. Nilai residu atau nilai sisa merupakan estimasi nilai yang akan diperoleh entitas ketika dilakukan penjualan aset atau penghentian aset dari penggunaannya ketika akhir periode masa manfaat aset. PT Kawan Baru memiliki suatu aset tetap yang memiliki masa manfaat 5 tahun atau ekual dengan umur produktif selama 50.000 per jam. Penggunaan dengan harga perolehan 400 juta. Untuk dapat menggunakan aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman dan pemasangan sebesar 20 juta. Nilai residu atau sisa dari aset tetap tersebut diestimasikan 50 juta, maka nilai biaya yang didepresiasikan adalah sebagai berikut. Harga perolehan sebesar 400 juta. 400 juta biaya pengiriman dan pemasangan. Jadi 400 juta ditambah 20 juta sama dengan 420 juta biaya perolehan aset. Kemudian dikurangkan lagi 50 juta nilai residu. Hasilnya yaitu 370 juta nilai biaya aset yang didepresiasikan. Kemudian taksiran masa manfaat aset tetap. Masa manfaat suatu aset merupakan jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset, entitas mendasarkan pada kebijakan pengelolaan entitas yang berdasarkan pada pertimbangan akan dilakukannya penghentian penggunaan suatu aset setelah waktu penggunaan tertentu atau pengonsumsian proporsi tertentu dari masa ekonomisnya. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset, suatu entitas mempertimbangkan bahwa beberapa faktor. Yang pertama yaitu ekspektasi penggunaan aset, yang kedua keusangan teknis dan komersial dari aset tersebut karena perubahan teknologi atau pasar aset, kemudian yang ketiga yaitu pembatasan legal atau penggunaan aset seperti tanggal kadaluarsa penggunaan aset yang tertera dalam suatu kontrak. Kemudian metode depresiasi. Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset. 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa manfaat aset apabila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset. Kemudian yang kedua, metode pembebanan menurun akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama masa manfaat aset. Kemudian yang ketiga yaitu metode unit produksi
akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan. Metode depresiasi garis lurus. Metode yang paling sederhana mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Metode ini mendasarkan alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Rumusnya adalah biaya depresi sama dengan biaya perolehan aset kurang nilai residu per masa manfaat aset. Metode depresiasi garis lurus. Contoh soal masa manfaat 5 tahun, biaya perolehan aset sebesar 420 juta, nilai residu sebesar 50 juta. Biaya depresiasi sama dengan 420 juta kurang 50 juta per 5 tahun sama dengan 74 juta per tahun. Jurnalnya yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta. Kemudian metode depresiasi pembebanan menurun. Metode pembebanan menurun memberikan pembebanan biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan pembebanan yang rendah pada tahun-tahun akhir. Metode jumlah angka tahun. Biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi kali nilai perolehan aset kurang nilai residu. Sedangkan metode saldo menurun, biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun kali tarif saldo menurun. Metode depresiasi pembebanan menurun. Contoh soal masa manfaat 5 tahun, biaya perolehan sebesar 400 juta, biaya pemasangan 20 juta, nilai residu 50 juta. Metode jumlah angka tahun, biaya depresiasi akhir tahun ketiga. Rumusnya biaya depresiasi sama dengan 3/15 kali 370 juta sama dengan 74 juta. Jurnalnya yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 74 juta. Kemudian metode depresiasi pembebanan menurun. Metode saldo menurun. Biaya depresiasi akhir tahun pertama. Biaya depresiasi sama dengan 470 kali 40% sama dengan 188 juta. Jurnalnya biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 188 juta. Kemudian metode depresiasi unit produksi. Metode ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Metode ini sangat tepat digunakan untuk aset yang memiliki kapasitas yang menurun seiring dengan penggunaannya. Untuk menghitung biaya depresiasi dengan metode unit produksi digunakan rumusan sebagai berikut. Rumusnya yaitu biaya depresi sama dengan biaya perolehan aset kurang nilai residu kali jam penggunaan estimasi per jam penggunaan total. Contoh, masa manfaat 5 tahun, umur manfaat 5.000 jam, biaya perolehan 400 juta, biaya pemasangan 20 juta. Jadi rumusnya biaya depresiasi sama dengan 420 juta kurang 50 juta kali 5.000 per 50.000 sama dengan 37 juta. Jurnalnya yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 37 juta. Kemudian yang terakhir, depresiasi terpisah untuk komponen signifikan. Jika ada komponen aset tetap yang dapat dipisahkan dan memiliki biaya perolehan yang signifikan, maka entitas yang pertama mengidentifikasikan komponen yang signifikan, yang kedua mengestimasi masa manfaat masing-masing komponen, yang ketiga mengestimasi pola penggunaan dan menentukan metode depresiasi, dan yang terakhir menghitung biaya depresiasinya. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.